Oke, langsung sapa aja ya. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi. Puji Tuhan, selamat datang di podcast ya. Kalau kemarin kita belum punya nama tentang podcast ini, tapi tim kecil dari podcast, beberapa mahasiswa itu mereka sepakat dengan nama ngobrol bareng. Jadi pagi ini kita ngobrol bareng aja ya Pak ya. Ngobrol yang ngalor ngidul dikit nggak apa-apa. Ya, terima kasih sudah datang ke sini. Kita mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang pengalaman hidup Pak Nur, baik pengalaman berkuliah, kemudian saya dengar-dengar Pak Nur ini salah satu mahasiswa angkatan awal ya. Mungkin bukan pertama sekali, tapi angkatan ketiga. Sama Pak Sumbut kalau tidak salah. Waktu itu sudah berkuliah di sini atau masih di sana Pak? Masih di luar? Sempat 1 tahun di Trimargo Kulon. Trimargo kemudian Kulon. baru ke sini waktu tahun kedua. Berarti mulai STI 4 tahun baru pindah ke sini ya? STI kan buka 79, 80, 81, iya. 82 baru pindah sini. 82 baru pindah, lumayan lama. Itu prosesnya gimana itu Pak, proses pindah-pindah? Berarti Pak Nur ikut angkut-angkut barang? Ya, yang jelas waktu itu yang saya ingat ketika di Trimargo Kulon, terus Pak Kris minta mendoakan supaya dapat tanah. Kemudian ketika dapat tanah di sini ini masih apa ya kalau orang Jawa bilang ya, gung liwang liwung, masih ada banyak tebu, masih ada. Kemudian kita berdoa di sini, kemudian bangunan satu demi satu dimulai. Kemudian ketika pindah di sini ya belum sesempurna ini. Kapel belum ada, ruangan juga masih ini, tapi itulah waktu. Tahun 82 Pak ya? 82. Berarti waktu itu pas pindah ke sini UKRIM berdiri? UKRIM kan mulainya tidak di sini dulu ya, di Jogja juga ya. Yang di sana juga? Satu tempat lain juga. Ya. Baru pas pindah ke sini bareng-bareng? Kayaknya duluan STI. Karena ya. Di sebelah situ belum ada apa-apa, sebelah di situ masih tebu, masih sawah. Gitu. Berarti mungkin dulu itu masih kecil banget. Apa? Tempatnya. STI aja ini dulu. Lahannya apa sudah beli tanah yang besar begitu? Belum. Hanya ini aja ya, kalau kompleks utama di sini ini. Berarti Pak Nur 82 ya Pak ya? 81, kemudian 82 pindah ke sini, lulusnya 485. Karena dulu kan ada SMTH Muda di Wisuda. Terus kalau dia nilainya bagus, pelayanannya bagus, bisa langsung ke STH. Tapi kalau tidak, diminta untuk pelayanan minimal 2 tahun. Zaman dulu begitu. Berarti SMTH lulus, kalau bagus bisa langsung STH. Kalau belum tetap bisa STH tapi tunggu pelayanan gitu. Pelayanan. SMTH itu gelar resmi dari pemerintah gitu? Ya dulu kan di awal-awal kan BTH ya, Bachelor of Theology. Kemudian di Indonesia kan jadi sarjana muda teologi. Kemudian S1-nya sarjana teologi gitu. Nah, setelah lulus Pak Nur langsung mengajar atau gimana Pak? Iya, jadi saya belum lulus sering diminta Pak Kris untuk asisten memberikan pengajaran, tapi zaman dulu di sini ada namanya program IT, ijazah teologi. Ijazah teologi Madya, bahkan seingat saya ada ijazah teologi Pratama juga. Saya mengajar di situ ketika saya SMTH. Ya. Ketika lulus STH, saya dipanggil Pak Kris, kemudian Pak Kris bertanya, kamu sesudah lulus mau kemana? Saya bilang, saya mau pelayanan Pak. Di mana? Di Magelang, itu gereja yang saya buka. Terus Pak Kris menawarkan, kamu ngajar di sini aja gitu. Saya bilang, saya minta waktu 2-3 minggu saya berdoa gitu. Berarti habis itu Pak Nur langsung mengiyakan. Setelah pergumulan tertentu Pak Nur mengiyakan, terus mengajar sampai tahun berapa waktu itu Pak di STI? Ya, jadi waktu itu saya bilang iya dengan catatan saya masih bisa mengembala.
Oh, oke. Nah waktu itu Pak Kris bilang, loh memang di sini harus begitu katanya. Dosen juga harus mengembala karena Mengembalakan. kita bukan hanya mencetak teolog tapi juga gembala, dia bilang Betul. gitu. Jadi saya waktu itu senang, kemudian saya langsung masuk sembari tetap weekend saya ke Magelang. Sampai tahun 96 itu saya berpikir kenapa saya tidak buka di sekitar kampus gitu. Oke. Dan saya mulai di sekitar kampus dan 96 lah saya buka gereja di kampus, sekitar kampus yang akhirnya di Amanat belakang Agung. itu. Oh. Nah, tapi ngajar di sini dari tahun 84-85 sampai 2007. Habis itu Pak Nur pindah, kemudian tahun 2000 berapa lagi Pak ya? 20 ya, 2019. 19-20 itu ya, tepat sebelum COVID ya? Iya, Tepat jadi sebelum COVID. pas COVID itu kan saya jarang, bukan hanya jarang ya, hampir semua kegiatan proses belajar mengajar di mana-mana kan berhenti Ya, atau pakai Zoom ya, online, sehingga betul. ya saya tidak pernah ke Solo, tidak pernah ini. Nah dalam situasi seperti itulah ada kesempatan bertemu dengan Ya, Pak ya. Sumit. Pak Sumit ke rumah saya, kemudian dia bicara. Kawan lama Pak. Iya, bicara tentang pelayanan di sini. Berarti 2019 Pak Nur bergabung kembali, kemudian sekarang menjabat di posisi kemahasiswaan. Iya. PK3. PK3. Kalau misalnya Pak, dulu kan Bapak sudah dosen nih, sekarang dosen lagi kemahasiswaan. Perbedaannya apa Pak? Mahasiswa dulu dengan sekarang? Kalau dari sudut PK3-nya saja, dulu saya juga PK3, tapi PK3 dulu meliputi kemahasiswaan dan pelayanan. Nah sekarang hanya kemahasiswaan, khususnya bidang kerohanian dan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, tidak ada pelayanan. Itu perbedaan dari sudut PK3-nya. Dari sudut mahasiswanya, mungkin ya zaman dulu kan masih apa ya, mereka pada umumnya baru lulusan SMA masuk ke sini karena yang dulu apa yang sekarang? Yang dulu. Oke. Karena filosofi Pak Kris kan mencetak orang itu yang dari awal gitu, yang biasanya baru bertobat 2 tahun itu dicetak, sehingga seperti apa ya, mudah dalam pengertian dibentuk ya. Misalnya kalau hari Sabtu, Minggu, Senin atau mulai dengan Jumat sore gitu pergi pelayanan, itu mereka antusias, semangat dan pelayanan seperti itu. Kalau Senin harus kembali ke kampus juga seperti itu. Nah, yang saya lihat itu antusiasme pergi pelayanan. Dan kala itu Pak Kris kan selalu pikir desa. Betul. Itu bedanya. Kalau sekarang yang saya perhatikan sepertinya antusiasme untuk pelayanan di desa itu tidak ada. Pelayanannya itu lebih ke kota, ke gereja-gereja yang sudah apa ya, mapan seperti itu. Mungkin supaya mendapat bantuan baptisan dari gembala-gembala. Mungkin itu yang saya lihat. Ya. Di situ. Ya, kalau dari segi kualitas ininya kemahasiswaannya, kalau sekarang kan saya kan taunya yang sekarang ya Pak ya. Adalah yang bandel-bandel 1-2. Tapi kalau saya lihat bapak-bapak alumni yang zaman dulu, nggak kebayang kalau zaman dulu mereka pernah mahasiswa ada yang bandel-bandel juga nggak Pak? Kalau yang namanya bandel, yang namanya itu sih saya merasa sama saja. Selalu ada yang nggak gitu. Tapi yang saya banyak belajar adalah kadang-kadang kita punya asumsi yang bandel di mahasiswa nanti di tuanya, di kerjanya, pelayanannya bandel. Tapi ternyata enggak juga ya. Enggak juga. Bisa saja yang dulunya itu kayaknya kalem-kalem bagus, tapi setelah dewasa enggak jadi juga ada. Tapi ada yang dulu biasa-biasa jadi luar biasa juga banyak. Kemudian yang bandel malah ternyata hebat juga. Saya bisa menemukan hal itu. Makanya saya kan sering berpikir bahwa kita tidak bisa mengukur orang dari casingnya ya. Karena bisa saja casingnya itu lama-lama berubah dan terbentuk menjadi bagus. Itu yang saya lihat. Yang penting orang betul-betul
bertobat kepada Tuhan, kemudian dia terpanggil menjadi hamba Tuhan, punya panggilan yang khusus. Ketika dia dibentuk, prosesnya itu bisa naik turun. Pikir aja si Petrus saja kan pernah beberapa kali melakukan hal yang salah, bahkan terakhir kan menyangkal, kembali ke pekerjaan lama menjala ikan. Tapi ketika dia betul-betul percaya Tuhan dan tahu persis bahwa dia dipanggil Tuhan, Tuhan pasti akan berproses. Wah, dapat khotbah saya pagi-pagi. Iya. Ya, Pak Nur tadi waktu Pak Nur ngomongin tentang semangat pelayanan, semangat weekend dulu dan sekarang memang berbeda ya Pak ya. Nah, setahu saya nih Pak Nur itu sepak terjangnya untuk pelayanan, membuat atau merintis, terus kemudian membuat pos PI dan sebagainya itu sudah ada bahkan sejak Pak Nur mahasiswa. Ya, waktu itu saya juga sempat ke Klaten itu ketemu dengan beberapa hasil pelayanan Pak Nur, hasil penginjilan Pak Nur, dan memang dikatakan itu beberapa orang menyaksikan pada saat itu mahasiswa-mahasiswa dari STI itu memang kayak on fire gitu, membara sekali. Nah, mungkin Pak Nur bisa berbagi sedikit cerita bagaimana dulu Pak Nur apa sih yang dibikin gitu. Bagaimana bisa sampai kemudian Pak Nur sempat juga Pak Nur cerita di sini ada, datang ke kota ini, oh saya tahu di situ pernah saya gini, datang ke kota lain, oh saya tahu. Nah, itu bisa diceritakan sedikit enggak, Pak? Bisa. Jadi mungkin karena dulu di STI ini dosen-dosennya juga betul-betul punya pikiran, punya fokus yang sama, yaitu bagaimana mendirikan jemaat di setiap desa dalam satu generasi. Dan itu bukan hanya disampaikan di dalam kuliah, di dalam khotbah, di dalam, sehingga betul-betul mahasiswa itu bergairah begitu weekend langsung pergi pelayanan dan cari tempat seperti itu. Saya masih ingat ketika awal-awal kan saya masuk ke Jogja, saya kan juga nggak tahu disuruh pergi ke desa-desa mana gitu. Saya hanya ingat waktu sebelum saya ke Jogja kan saya sempat di Salatiga di training oleh pelayanan penginjilan di sana. Dia kasih tahu ada di daerah Pedan, itu daerah yang bagus kalau untuk pelayanan. Pedan. Kemarin saya ke sana, Pak. Jadi saya hanya tahu itu, tapi saya kemana? Jadi saya naik bis saja, kemudian sendiri, Pak. Waktu itu ada berdua, namanya teman saya namanya Pak Markun. Pak Markun, betul. Kemudian dia juga aja ikut saya. Ini kemana Nur? Nggak tahu. Pokoknya kita cari ada Pedan. Ternyata Pedan itu sebuah kecamatan. Kemudian desanya ada 14. Saya masih ingat. Sehingga saya kelilingi desa-desa itu. Kemudian saya berdoa. Ini yang kosong, yang belum ada gereja, tetapi yang memungkinkan untuk kita pelayanan yang mana. Jadi saya itu sama Markun itu jalan terus itu. Nah, kebetulan di awal itu saya menemukan orang-orang yang sedang beristirahat ketika dia apa itu rembang tebu. Dia potong-potong tebu. Kemudian mereka kan tanya, mau kemana Mas? Jalan-jalan nih gitu. Orang Jawa kan selalu monggo pinara gitu. Monggo pinara. Nah, saya, oh iya, saya datang di tengah-tengah mereka. Kemudian saya cerita sama mereka, aduh ini capek ya kerjanya. Dia bilang, pokoknya macam-macam lah dia capek ini. Dari situ saya mulai memberitakan Injil. Dari sekitar 14 orang yang lagi pekerja tebu itu. Hanya satu yang memperhatikan secara serius. Kemudian akhirnya ketika saya ajak berdoa masih belum mau. Tapi dia bilang, saya kan bilang, nanti kalau saya kapan-kapan ke Pedan lagi, ke rumah Mas boleh enggak? Oh boleh. Boleh minta alamat. Kemudian saya dikasih alamat. Gitu. Berarti Bapak berdua sama Pak Markun waktu itu ada perencanaan sebelumnya nggak Pak? Maksudnya kayak perencanaan yang matang banget. Nanti kita berarti semi random gitu ya? Iya. Oh, datang terus. Ada di dalam pemikiran saya di Salatiga dulu
punya kenalan seorang pegawai di PTP 18 ya, di Getas itu. Dia bilang keluarganya sudah Kristen di daerah Karangdowo. Nah, tapi ketika saya di Medan ternyata Karangdowo itu juga beda kecamatan gitu. Sehingga saya hanya tahu itu, tapi waktu itu ya random aja gitu. Nah, yang menarik orang itu malamnya saya cari. Orang yang tadi memperhatikan itu. Yang cari, dia kaget. Loh, tadi siang ketemu, ini malam-malam langsung ke sini. Kemudian saya bilang, aduh Mas, saya tadi kehabisan kendaraan untuk bisa pulang. Jadi saya ambil keputusan cari Mas, dan kalau bisa saya boleh menginap di sini. Saya menginap di situ. Gini, ceritanya. Ketika menginap di situ, saya mencoba mencari informasi daerah ini seperti apa, daerah itu seperti apa. Kira-kira itu. Kemudian akhirnya melalui rumahnya, namanya Subadi di situ. Yang Bapak itu? Melalui Subadi itu, kemudian saya mulai ke rumahnya Pak Kamto. Yang akhirnya jadi tokoh di gereja yang sekarang ini sudah meninggal sih. Dan mulai ke daerah-daerah itu, salah satunya Poniman. Pak Poniman. Kemarin saya sempat ketemu Pak Poniman itu. Saya injili mereka. Kemudian saya waktu itu dalam waktu berapa ya? Juli sampai Desember lah. Saya dapat 8 orang. Juli sampai Desember 8 orang. Saya dibaptis. Itu semua dari non-Kristen, Pak? Dari non-Kristen. Nah, ketika itu saya langsung bikin Natalan. Nah, ketika Natalan itulah yang menjadi masalah. Saya ditangkap sama pemuda-pemuda, dibawa ke kelurahan, diinterogasi sama mereka. Saya sempat ngomong sama Pak Poniman. Dia ya antara Juli sampai Desember itu mungkin salah satu yang dimenangkan Pak Nur juga. Kemudian sejak dia Kristen, Natal pertamanya itu kurang baik gitu. Karena waktu itu digerebek, kemudian Pak Nur dibawa ke kelurahan ya waktu itu ya. Atas dasar apa itu, Pak? Karena mereka merasa bahwa tidak pernah ada orang Kristen di kampung itu, kok tiba-tiba ada Natalan, dan tidak memberitahu kepada pemerintah setempat gitu. Izin-izin begitu ya. Nah, saya waktu itu argumentasinya sederhana. Saya bilang sama mereka, Bapak, mohon maaf, tahu enggak maksudnya Natal itu? Saya bilang itu kalau orang Muslim itu seperti Maulud Nabi. Tapi kalau orang Jawa mungkin ini bodoh, hari raya. Nah, kalau hari raya masa saya harus izin? Ya enggak lah, hari raya masa izin. Kalau hari raya izin itu kan menjadi repot banget. Jadi saya pikir saya enggak izin, saya memberitahu. Pak, itu waktu itu masih mahasiswa, Pak? Mahasiswa. Umur 20-an mungkin ya? 21. Tapi berhasil menangkan tadi 8 orang itu. Iya. Di kisaran 1 semester berarti. Iya. Luar biasa. Jadi waktu itu tuh saya dosen wali saya kan Pak Tony, suaminya Budor. Ya. Kebetulan dia juga sarjana hukum dan MTH. Nah, waktu saya digerebek itu dibawa ke kelurahan, saya juga lapor sama beliau. Bapak, saya dibawa ke kelurahan ini, terus gimana? Saya ceritakan bebas. Cuma saya harus kalau ke sana wajib lapor di Polsek. Gimana Pak? Ya sudah, lapor aja. Ikuti aja. Terus dia itu sambil senda guru. Enggak kalau dihukum. Nanti kalau dihukum ya kamu kayak Rasul Paulus, nanti saya kunjungi. Dia bilang begitu. Tapi beliau memberi semangat itu, Pak Tony Fudikowa itu. Saya terkesan karena dia bilang itu. Saya kan sarjana hukum, jadi saya tahu. Enggak mungkin kamu dijebloskan dalam penjara. Dia bilang gitu. Kalaupun di penjara nanti dikunjungi, Pak. Dikunjungi, dia bilang begitu. Dan kemudian 8 orang itu berkembang jadi gereja ya Pak ya? Iya. Jadi GKI Pedan. Hanya waktu itu kan, ketika tahun berikutnya, karena saya kan harus wajib lapor di Polsek. Itu, ke Polsek ya. Saya berpikir, waduh ini kalau demikian terus, saya pikir saya dibatasi geraknya gitu. Kemudian akhirnya saya bilang sama Markun itu,
kamu aja yang lebih menonjol dan saya mungkin sekali 2 kali yang datang gitu. Kemudian akhirnya dia yang melayani dan dia mungkin lebih soft daripada saya kan. Saya kan langsung frontal kalau memberitakan Injil kala itu. Kemudian akhirnya saya mencoba berpikir lain, kemudian membuka di tempat lain seperti itu. Di tempat lain lagi, mulai lagi baru dengan semi-semi random lagi, Pak. Kalau yang itu juga lucu. Jadi itu pas saya pulang ke Kudus, yang tempat baru ini ya, masih mahasiswa juga. Iya. Oke. Kemudian saya dari terminal ke rumah kan harus naik becak. Kemudian ketika naik becak, saya injili tukang becak itu. Kayak saya bilang, kerja gini ini berat Pak. Oh ya berat lah, namanya orang tidak sekolah ya akhirnya kerjanya seperti ini. Kalau masnya kan sekolah jadi enak. Dia bilang begitu. Terus saya bilang, loh Pak sebenarnya enak dan tidak enak itu wang sinawang loh Pak. Semua juga nggak enak. Nopo nggih, dia bilang itu. Iya. Terus saya bilang, hanya saja sebenarnya kalau Bapak tahu, Tuhan dulu menciptakan kita sebenarnya supaya enak semua. Itu. Nah di situ saya masuk Injilnya. Tapi karena manusia berdosa sehingga ada yang tidak enak itu. Saya bilang boleh tidak saya cerita tentang. Berarti dari kegiatan sehari-hari, percakapan sehari-hari kita harus pinter-pinter nyari celah supaya masuk. Problemnya gini Pak. Itu kan dulu, ya kan. Ini sekarang ada perbedaan apa ya? Perbedaan lingkungan, perbedaan ya masyarakatnya juga. Apa ya ini lagi-lagi ke mahasiswa ya. Apa yang mahasiswa mungkin takutkan pada saat zaman sekarang ini mungkin penolakan gitu Pak. Kalau dulu ketika kita memberitakan kemudian ada yang menerima. Nah kalau sekarang mungkin penolakan, bahkan kalau misalnya kita nonton di berita-berita itu penolakannya dengan cukup keras itu juga banyak gitu Pak. Nah itu bagaimana kira-kira kita bisa menyikapi hal itu? Saya tidak tahu ya apakah saya berpikir kolot atau berpikir beda. Kalau berbicara penolakan itu bukan hanya zaman sekarang. Bahkan kalau kita lihat zaman Yesus pun ditolak. Zaman Paulus pun ditolak. Bahkan dengan cara radikal juga. Iya. Zaman Polikarpus kan juga ditolak. Bahkan pemimpin-pemimpinnya disate di pinggir jalan supaya orang-orang ketakutan atau dibakar hidup. Jadi penolakan itu menurut saya selalu ada. Bahkan pada zaman saya itu sudah ada selalu namanya PP 77 atau apa yang orang tidak boleh memberitakan Injil kepada ada aturan begitu? Ada seperti itu. Makanya kan sebenarnya kita tidak langsung memberitakan Injil. Biasanya kita mencari pendekatan, kemudian kita tawarkan mau enggak. Kalau enggak mau ya enggak dipaksa gitu. Makanya kan misalnya saya tadi dengan seorang tukang becak, saya kan bertanya-tanya, susah ya Pak hidup ini. Iya memang karena ini. Dan saya cerita, sebenarnya Tuhan itu menghendaki hidup kita baik Pak, tapi karena kita bersalah sehingga kita melakukan kesalahan-kesalahan dan akhirnya itulah yang menjadikan susah. Terus saya baru nawarkan, boleh enggak saya cerita tentang bagaimana sebenarnya kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, hidup kita bisa diubah. Dan beliau, kalau dia bilang boleh, ya saya cerita. Gitu. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Kalau enggak ya bayar pulang. Dan biasanya ketika menceritakan gitu, kita bisa melihat respon dari matanya, gestur, dari sikapnya, ya dari semuanya. Kalau mereka antusias, tertarik, kita lanjutkan. Kalau enggak ya kita mungkin samarkan dan enggak. Yang penting kita menciptakan sebuah persahabatan. Seperti itu kalau sejak dulu saya Jadi lakukan. kalau diterima baik, kalaupun tidak terima menciptakan persahabatan tadi. Karena memang sempat saya wawancara dengan Pak Poniman itu yang sempat Bapak menangkan di Klaten. Memang saya sempat tanya begini, Bapak, karena saya juga penasaran. Bapak waktu itu ketika diberitakan Injil kok bisa terima Pak gitu. Terus dia bilang memang dia sudah lama memperhatikan hidup orang Kristen. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang ketika sekali diberitakan bisa langsung terima. Kemudian tapi dia gini, dia menceritakan itu, dia pun punya semangat yang sama. Yang Pak Nur sempat
berikan ke dia, yaitu semangat menginjili orang. Dia bilang begini, saya ada teman baik saya injili juga gitu, tapi ditolak gitu. Tapi setiap saya main, saya injili, walaupun dia tolak, tapi kami tetap main. Itu terus yang saya lakukan. Akhirnya suatu saat dia menerima Yesus. Begitu. Jadi memang kadang ada yang kita injili sekali langsung diterima, kadang memang ada yang berkali-kali pun tidak menutup kemungkinan, begitu Pak ya. Nah, yang tadi saya bilang jadi satu problem, zaman sekarang ini ada juga orang-orang tertentu yang mungkin metode penginjilannya itu menyembunyikan jati diri gitu Pak. Jadi karena takut ditolak gitu, ya udah saya jadi sama dengan mereka dulu aja gitu. Atau mungkin saya, oh kamu Kristen ya, oh bukan, kayak gitu. Supaya harapannya supaya mereka bisa diterima gitu. Nah, apakah seperti itu bisa dilakukan menurut Pak Nur ini? Mungkin yang perlu dipikirkan, apakah itu hanya sebatas strategi. Kalau itu strategi sampai sejauh mana? Maksudnya batasan-batasan untuk menyimpan atau menyembunyikan jati diri. Karena kalau itu tidak ada batasannya, itu juga berbahaya. Kalau suatu saat malah ketahuan, malah itu menipu. Jadi saya lebih cenderung dari awal. Kalau toh ditolak, ya kita ikutin prinsip yang di dalam Alkitab. Ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang memanen kan, yang menumbuhkan kan Tuhan. Betul. Itu prinsip itu saya sangat pengalaman dan pernah mengalami seperti itu. Salah satunya adalah ketika saya masuk di desa di Sikuwung. Waktu itu saya mengajar. Daerah mana itu Pak? Di Magelang. Okay. Karena waktu itu saya sudah tingkat 4. Salah satu tingkat 4 adalah praktek mengajar di sekolah-sekolah umum. Nah, waktu itu saya praktek mengajar di SMP Pentakosta di Jalan Bayeman Magelang itu. Dan saya bilang sama pendetanya di gereja itu, boleh enggak nama-nama siswanya saya bisa tahu alamatnya. Untuk apa ya? Untuk dikunjungi. Oh, boleh. Siswa yang mana-mana aja, maksudnya bukan siswa Kristen aja. Iya, jadi semua siswa. Nah, disitulah saya mendapatkan kontak di daerah yang namanya Sikuwung itu. Kemudian dari situ saya mulai memberitakan Injil. Kemudian di sebelah sana saya mulai sana gitu. Kemudian yang menarik ada satu ya di desa Sikuwung, tadinya desa yang lain. Kemudian ketika di desa Sikuwung itu saya seperti mendapat durian runtuh. Dalam pengertian begitu memberitakan Injil ada orang percaya. Kemudian saya tanya, percaya gitu. Kemudian itu ya sama dalam waktu ya biasanya kan Juli, Agustus, September ya. Saya baptis selalu September di situ. Itu 2 September sampai sekarang masih ingat. Itu saya bisa membaptis 14 orang. Kemudian Aprilnya saya membaptis, saya lupa 30 atau berapa gitu. Kemudian lagi, jadi itu seperti banyak sekali. Itu sebabnya saya menjadi bukan hanya mahasiswa terbaik di dalam akademik, saya juga terbaik di dalam pelayanan. Karena saya lebih dari 30 orang saya baptiskan dalam waktu secepat itu. Nah, kemudian setelah sekian lama, saya baru mencoba bertanya, kok dulu Bapak, saya kan waktu itu masih muda 24 tahun, kok Bapak bisa percaya saya gimana? Padahal itu ada yang sudah 70 tahun, ada yang 60 tahun. Ternyata mereka cerita bahwa sejak pemberontakan G30S tahun 65-66, daerah itu boleh dikatakan daerah gelap katanya. Daerah gelap dalam artian? Dalam pengertian orang susah, orang ini kan PKI kan waktu itu kan terjadi macam-macam kan, ada orang yang dibunuh, ada orang yang ini macam-macam sehingga orang ketakutan di daerah situ. Nah, kemudian dalam situasi yang seperti itu ada seorang mungkin hamba Tuhan di situ. Sebelum Pak Nur ya? Sebelum saya, kemudian memberitakan Injil. Tapi memberitakan Injilnya itu mungkin ya dalam tanda petik mungkin tidak pas atau bagaimana dalam konteks itu. Sehingga hanya satu orang yang percaya. Satu orang yang percaya. Kemudian karena satu orang percaya kan dilayani jauh, tapi lama-lama tidak dilayani karena hanya satu orang percaya itu. Lama-lama mungkin hilang. Gitu. Kemudian ketika saya masuk,
itu seperti mereka mengerti bahwa inilah yang dulu kita harapkan ketika suasana ketakutan, kegelapan nanti akan datang, pencerahan akan datang, terang. Nah itu, nah, jadi saya merasa ada orang yang mendahului, apalagi kan ada yang menanam. Apalagi kan saya kan selalu bilang begini kalau zaman dulu, nama saya Nur Anggraito. Nur itu cahaya, Anggraito itu mengharap. Jadi kalau mengharap cahaya, dengarkan berita saya. Saya bilang gitu, dan Yesus itu cahaya kehidupan yang sejati. Jadi mereka merasa, iya ya dulu kita dalam kegelapan, sekarang ada cahaya yang diberitakan oleh Mas Nur, yaitu Yesus Kristus. Banyak yang percaya. Dan itu masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Dan nanti buah pelayanan itu yang dilaporkan jadi CP untuk syarat kelulusan. Wah, puji Tuhan bisa dengar. Nah, sekarang ini Pak, ada pesan-pesan tertentu nggak untuk mahasiswa-mahasiswa kita? Ya. Karena kemarin saya sempat ngobrol sama mahasiswa kita, mereka mengatakan begini. Mungkin karena gapnya juga terlalu jauh ya. Mereka mendengarkan dari alumni, kesaksian-kesaksian, juga mungkin khotbah dari Pak Nur dan bapak-bapak yang lain sampaikan. Kita harus penginjilan, kita harus misi dan sebagainya. Itu kan jadi salah satu jargon yang mungkin selama setahun 2 tahun ini kita terus kumandangkan. Mereka semangat Pak, tapi ending-endingnya terus kita harus ngapain gitu. Semangatnya ada, tapi nggak tahu mungkin mahasiswa kita yang sekarang nggak ada yang serandom Pak Nur dulu ya. Tiba-tiba datang, kemudian ngobrol-ngobrol. Tapi ada pikiran-pikiran lain yang mungkin mereka jadi hambatan, atau mungkin harus ada persiapan tertentu atau gimana gitu. Ya kalau sejak dulu sih Pak Kris kan ketika ada orientasi, Pak Kris dulu memanggil badan-badan atau lembaga-lembaga penginjilan seperti LPMI dari luar. Iya, untuk melatih mahasiswa baru ada seminggu gitu. Saya ingat itu dulu namanya Louis Patipelohi, itu direkturnya LPMI di Jogja. Kemudian kadang-kadang juga ada dulu penginjilan tanpa kata, itu namanya pakai buku itu loh, buku yang warna-warni, traktat gitu? Enggak, buku yang enggak ada kata-katanya, enggak ada kalimatnya, hanya warna. Pertama warna kuning, kemudian warna hitam, warna merah, warna putih, warna hijau. Nah itu Dr. Editwood itu dari Amerika, tetapi dulu dia melayani di Taiwan, dipanggil Pak Kris seminar di sini. Nah, itu gampang, misalnya warna kuning, dia bilang kalian tahu warna kuning ini melukiskan apa? Melukiskan kemuliaan. Ini berbicara mengenai surga gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan kita supaya mulia, hidup di surga dan indah di sana. Tapi kenapa kita tidak di surga? Kemudian dikasih tahu ada hitam. Nah hitam ini melukiskan keberdosaan. Kita hidup di dalam dosa dan macam-macam kayak gitu. Tetapi sekalipun kita masa lalu kita, masa sekarang kita hitam, kita bisa dimuliakan Tuhan. Syaratnya apa? Kalau ada darah, ini merah. Ini darah siapa? Darahnya Tuhan Yesus, darah pribadi yang suci tanpa dosa gitu. Kemudian kalau kita sudah terima itu, maka kita akan disucikan putih. Ketika putih kita pasti akan masuk surga gitu. Nah, maukah kamu terima Tuhan Yesus? Diajak doa kayak gitu. Itu buku tanpa kata itu dilatih gitu. Jadi yang saya lihat Pak Kris dulu di awal-awal dia betul-betul concern terhadap penginjilan, sehingga mahasiswa baru itu sebelum masuk ke teologi ya, bahkan sebelum praktek biasanya ada latihan-latihan penginjilan yang ada di kampus. Banyak metode yang diajarkan. Banyak metode. Ada LPMI, ada Damai dengan Allah, Graham itu. Pantas kalau misalnya saya perhatikan memang bapak-bapak yang dulu kayaknya lebih kreatif ya dalam penginjilan, karena memang banyak metode gitu Pak. Mungkin harus kita adakan di STI ini untuk mahasiswa. Saya pikir harus ada. Saya ingat Pak Greg Rippentrop gitu, dia memberi metode 5 jari.
Nah, dia berpikir bahwa orang Jawa paling suka dengan lambang. Betul. Kemudian gitu, Bapak menawi mekaten gitu ya bilang gitu. Itu nopo. Ini saya bagus, indah gitu. Hebat kan. Nah, Tuhan itu menghendaki kita hebat. Pakai jari, jadi tidak usah pakai apa-apa. Tapi kita tidak bisa menjadi hebat. Kenapa? Karena ini apa? Ini suka nunjuk-nunjuk orang. Kamu salah, kamu dosa, kamu ini. Padahal ketika kita menunjuk dosa, kita sendiri dosa, dia bilang gitu. Itu sebabnya hidup kita tidak bisa begini. Dia bilang gitu. Tapi puji Tuhan, Allah yang maha tinggi memberi jalan supaya kita bisa begini. Itu dilukiskan di jari tengah. Ini jari tengah kan paling tinggi. Jadi dia melukiskan Allah yang maha tinggi. Dia bilang gitu. Dia kalau kita terima dia, maka dosa kita diampuni sehingga hidup kita gini. Nah, bagaimana menerimanya? Nah, ini jari manis menerima ini katanya. Komitmen setia dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita betul-betul akan hidup diberkati. Bapak mau komitmen? Mari berdoa gitu. Jadi pakai 5 jari. Jadi ada banyak metode yang di-create waktu itu untuk melengkapi mahasiswa sehingga ketika disebar mereka tahu apa yang harus dibuat. Dan yang saya perhatikan ya Pak ya, beberapa Pak Nur jelaskan, juga pernah waktu itu Pak Nur sempat ceritakan, metode-metodenya sebenarnya sederhana ya Pak ya. Pakai jari, pakai tadi apa warna tanpa kata, kemudian Pak Nur pernah juga ceritakan tentang hati yang ada apa harimau dan macam-macam itu. Memang apa ya? Kayaknya banyak orang sederhana yang juga perlu Injil. Yang sedang haus Injil begitu. Jadi tinggal kita saja yang mungkin pendekatan, dan lagi-lagi tadi ya, kalau diterima puji Tuhan, kalau ditolak ya bersahabat aja begitu. Dan terakhir ini Pak Nur ceritanya ini mau turun gunung. Apa ini ngapain Pak? Dari Merapi atau gimana itu Pak? Iya, jadi saya itu seperti hati saya itu terganggu karena yang saya lihat itu kecenderungan mahasiswa bahkan hamba Tuhan yang di lingkungan kita seringkali berkata ini sudah tidak seperti zamannya Pak Nur, sudah tidak bisa buka. Zaman sudah berbeda. Tidak mungkin buka lagi gitu. Sementara setiap saya pelayanan khususnya kalau ke desa-desa selalu ada yang saya lihat celah yang mungkin dibuka. Itu sebabnya beberapa bulan lalu saya coba ketemu orang-orang yang memang pelayanan di desa. Kemudian ada yang bilang, masih Pak. Saya akhirnya kontak, jadi saya Sabtu depan saya akan Pak ya? Saya akan ke desa, tempat yang sudah kami setujui dan kami akan mencoba melihat dari dekat di sana. Dan rencana nanti kalau bukan hanya satu, ada beberapa, dan saya akan melihat dan memilih mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul qualified untuk diutus di sana. Saya boleh ikut Pak? Oh, sangat boleh. Oke, kalau begitu nanti mungkin percakapan kita lanjutkan kapan-kapan Pak. Terima kasih sudah datang kemari. Ada kopi atau teh? Oh, nanti kita bikin di luar aja Pak kopi. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Nur sudah datang sharing-sharing. Ya Sobat STI, demikian ngobrol bareng kita bersama Pak Nur. Semoga kita semua diberkati ya. Dan untuk para alumni, ya inilah Pak Nur yang dulu mungkin memarah-marahi mahasiswa. Enggak ya. Dan untuk para mahasiswa ya tetap semangat dalam kuliah, tapi juga jangan lupa tujuan kita berkuliah ujung-ujungnya harus PI. Ya, jadi demikian jauh obrolan kita, ngobrol bareng kita di ini pagi ya, tapi nanti mungkin tayangnya sore Pak. Di sore hari ini sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih Pak Nur. Selamat Tuhan memberkati.